Halo teman-teman, kembali lagi di Boleh Tahu. Nah, kali ini di sesi di balik gelap. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang pagar laut di Tangerang, Banten. Oke. Nggak jadi. Kita ganti topik. Nah, topik kali ini kita akan membahas tentang kuatnya dolar dibanding rupiah. Dolar makin kuat, rupiah makin terpuruk. Tapi ini bukan sekedar angka di layar. Ada sesuatu yang banyak mungkin kita tidak tahu di balik pergerakan mata uang ini. Nah, kita akan mengungkapnya pada video kali ini. Apakah ini hanya permainan ekonomi atau ada kekuatan yang tak terlihat yang sengaja mengatur segalanya? Bersiaplah, karena setelah ini cara pandangmu tentang uang tidak akan pernah sama lagi. Untuk memahami mengapa dolar begitu perkasa, kita harus mundur ke belakang, tepatnya sebelum tahun 1944. Banyak negara menggunakan standar emas dalam pertukaran. Artinya nilai mata uang mereka bergantung langsung pada cadangan emas yang mereka miliki. Tetapi situasi ini berubah drastis setelah Perang Dunia Kedua. Tepatnya pada konferensi Bretton Woods, negara-negara besar memutuskan bahwa dolar Amerika Serikat akan menjadi mata uang cadangan dunia. Kenapa? Karena saat itu Amerika Serikat memiliki cadangan emas terbesar dan ekonominya lebih kuat dibandingkan negara lain yang masih dalam tahap pemulihan akibat perang. Namun, sesuatu terjadi pada 1971. Presiden Amerika Serikat Richard Nixon menghapus standar emas dan menggantinya dengan sistem fiat, di mana dolar tidak lagi didukung oleh emas, tetapi oleh kepercayaan global. Sejak saat itu, dolar semakin kuat mendominasi perdagangan internasional. Tetapi, bagaimana rupiah? Why? Kenapa terus melemah? Ini bukan kebetulan. Ada beberapa faktor utama yang membuat nilai tukar rupiah terus tertekan. Nah, yang pertama, adanya permintaan dolar yang semakin tinggi. Sebagian besar perdagangan global dilakukan dengan dolar. Indonesia butuh dolar untuk impor dan membayar utang luar negeri. Semakin tinggi permintaan dolar, semakin lemahlah rupiah. Nah, yang kedua yaitu perbedaan suku bunga. Ketika The Fed, Bank Sentral Amerika Serikat, menaikkan suku bunga, investor lebih memilih menyimpan uang dalam bentuk dolar karena lebih menguntungkan. Akibatnya, modal asing keluar dari Indonesia membuat rupiah semakin melemah. Nah, yang ketiga, ada ketidakpastian global, krisis ekonomi, perang, dan kebijakan geopolitik membuat banyak investor menghindari mata uang negara-negara berkembang seperti Indonesia. Mereka lebih memilih dolar yang dianggap lebih aman. Nah, yang keempat, defisit neraca perdagangan. Kita Indonesia lebih banyak mengimpor daripada mengekspor. Kita butuh lebih banyak dolar. Ketidakseimbangan ini semakin menekan rupiah. Nah, jadi buat kamu yang suka barang-barang impor, kamu adalah salah satu penyebab kenapa Indonesia melemah rupiahnya. Nah, ada teori bahwa penguatan dolar bukanlah kebetulan. Beberapa ahli percaya ada kekuatan besar yang sengaja mengatur pergerakan ini. Yang pertama yaitu permainan bank sentral dan investor besar. Bank-bank besar dan investor global punya kepentingan dalam mengendalikan mata uang. Mereka bisa membeli atau menjual dalam jumlah besar untuk mempengaruhi pasar. Nah, yang kedua, kebijakan ekonomi yang disengaja. Beberapa negara adidaya menggunakan mata uang sebagai senjata ekonomi. Nilai tukar bisa menjadi alat untuk menekan negara-negara lain, yaitu negara-negara kecil, negara-negara berkembang. Nah, yang ketiga, spekulasi dan manipulasi pasar dengan teknologi dan algoritma canggih. Nah, pergerakan mata uang bisa dikendalikan secara pertama, diversifikasi investasi. Apa itu? Jangan hanya menyimpan uang dalam bentuk rupiah. Coba investasi dalam bentuk emas, saham global, ataupun bahkan aset digital. Yang kedua, edukasi keuangan. Semakin kita paham cara kerja ekonomi, semakin kita bisa mengambil keputusan yang tepat. Ketiga, mendukung ekonomi lokal. Mengurangi ketergantungan pada impor dan lebih banyak menggunakan produk dalam negeri bisa membantu memperkuat ekonomi kita sendiri. Jadi ingat, beli produk-produk dalam negeri. Cintai produk-produk dalam negeri. Nah, jadi apakah ini semua hanya soal ekonomi? Atau ada sesuatu yang lebih gelap di baliknya? Jika kamu ingin tahu lebih banyak tentang rahasia-rahasia di dunia dan kontroversi di dunia, jangan lupa like, subscribe, dan share. Jangan lupa nyalakan lonceng konten ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.